Sudah terlalu banyak kegagalan-kegagalan yang tersaji ya di film ini. Namun satu yang pasti, sebenarnya saya suka dengan setting rusun yang ada di film ini ya. Sangat terasa dinamis dan memang nampaknya diambil dari lokasi rusun asli. Salam sinema sahabat sinemalogi. Terkutuk adalah film horor yang disutradarai Andi Baktiar Yusuf. Film ini dibintangi Atika Hasiholan, Putri Ayudhya, Amir Ahnaf, Nora Danis, Baim Wong, dan lain-lain. Rada yang diperankan Atika Hasiholan adalah seorang perempuan yang berprofesi sebagai jurnalis foto. Nasibnya di kantor tengah berada di ujung tanduk karena sebuah kasus. Dengan kondisi keuangan yang morat-marit, Rada dan anak laki-lakinya harus pindah ke rusun. Yang anehnya, Rada mendapatkan satu unit rusun murah di mana di dalamnya sudah ada sebuah ruangan khusus untuk memproses pencucian cetak foto konvensional. Sayang, tak ada tetangga yang berkenan memberitahu kisah lama pemilik sebelumnya. Misteri dimulai saat Rada menerima sebuah paket tanpa nama dan alamat jelas. Rasa ingin tahu yang besar membuat Rada membuka paket tak bertuan itu. Hasilnya, teror mencekam mewarnai rusun tempat Rada tinggal. Salah satunya tetangga Rada yang meninggal mendadak dengan kondisi mengenaskan. Lantas, teror apalagi yang bakal menggemparkan seisi rusun unit 5? Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Saya kira Petak Umpet lah yang bakal menjadi film horor terbusuk di penghujung akhir tahun 2024 ya. Nyatanya terkutuk lebih terkutuk dari Petak Umpet itu sendiri. Dosa apa yang telah dilakukan Andi Baktiar Yusuf sehingga film Terkutuk sebegitu menyedihkannya menyajikan sebuah kisah horor misteri yang gak ada greget-gregetnya sama sekali. Arti sebuah totalitas seorang Atika Hasiholan dan Putri Ayudhya di film ini pun seakan kosong. Mereka hanya berakting untuk sebuah situasi yang hampa karena sebuah alur cerita yang malas dan gagal untuk bercerita. Niatnya bikin film horor misteri yang penuh tanda tanya, malah jatuhnya semakin meninggalkan banyak tanda tanya di mana-mana. Andi Baktiar nyatanya kurang lihai meramu kisah horor menjadi sebuah karya yang mumpuni. Film yang awalnya berjudul Parcel ini memiliki banyak kelemahan di sana-sini. Bahkan misteri yang sengaja dibangun dari awal pun sangat begitu mudah ketebak, sehingga tak berdampak di menit-menit berikutnya. Sebut saja soal eksistensi anak Rada yang diperankan Atika Hasiholan yang sedari awal film gak pernah muncul sosoknya. Tapi Rada semeyakinkan itu seakan sosok anaknya itu ada dan berkomunikasi seperti biasa. Mungkin kamera treatment menyembunyikan sosok si anak sebagai bentuk misterinya, tapi di awal ada adegan bagaimana Rada seakan ngasih kode ke penonton bahwa ada sesuatu dengan tas koper yang dia bawa. Dan dari situ sudah jelas bahwa ada petunjuk yang ditinggalkan yang serasa begitu mudah untuk mengarahkan penonton untuk bisa menebak apa isi koper itu. Kok sampai si Rada sikapnya seperti itu terhadap koper. Bahkan hingga akhir film kita nggak pernah tahu sebenarnya kondisi fisik dan mental Rada kayak gimana. Tak ada penjelasan yang konkret dan cerita anak Rada lenyap bersama nasib Rada di rusun unit 5. Ada banyak kejanggalan lain yang menurut saya agak membingungkan terkait timeline kejadian peristiwa demi peristiwa ya. Sebut saja teror paket misterius sudah ada sejak usia Maya dan Joko masih anak-anak. Sementara kutukan itu baru muncul di saat Jimmy Pagayo, saudara dari Mona yang meninggal karena ulah warga rusun yang diduga mati karena jadi korban fitnahan. Anehnya, sampai Maya dan Joko gede pun wajah Mona masih sama. Pertanyaannya sampai di sini saya gagal paham nih. Apakah Jimmy Pagayo ini udah dibunuh bertahun-tahun yang lalu sejak Maya dan Joko masih anak-anak? Atau justru Jimmy Pagayo ini dibunuh masih baru-baru aja, masih kemarin? Tapi kalau masih baru, kenapa ada scene Maya dan Joko saat anak-anak membuka paket misterius? Nah ini aneh kan jadinya. Maunya misteri jatuhnya malah kayak susah gitu masuk di logika.
Atau ada penjelasan lain nih buat pembuat dari film ini? Sadar nggak sadar saya mendadak ke-trigger saat ada salah satu nama karakter yaitu Jimmy Pagayo. Kenapa Pagayo? Kemudian saya pun tersadar ya, lighting di film ini pun agak kacau kalau sudah berurusan dengan scene gelap-gelapan. Sangat benar-benar menyiksa mata saya. Gelapnya film Terkutuk memang mengingatkan saya pada ciri khas Koyo Pagayo ya di setiap hampir semua film-film horornya. Jadi meski nggak banjir jumpscare, tapi sound yang mengiringinya tetap bikin emosi jiwa. Penampakan-penampakan hantu obesitas di awal-awal ternyata ya memang ada kunci dan memiliki korelasi dengan teka-teki yang sedang dibangun. Namun lama-kelamaan nggak cuman hantu obesitas ya, segala macam hantu-hantu pun bermunculan tanpa kejelasan dan nggak ada motivasinya. Ya muncul aja. Hanya repetisi yang diniatkan untuk penonton agar kaget dan melek. Biar rasa ngantuknya hilang kali ya. Mungkin jaga-jaga di situ. Padahal gambaran ekspektasi awal film ini better nggak menggunakan sosok entitas ganjil sebagai antagonis, melainkan memunculkan sosok psikopat atau manusia jahat lainnya yang sayangnya di sini manusia jahatnya justru ya banyak berjamaah sehingga nuansa sinetron pun kebawa ya di alur ceritanya. Seandainya nih adegan epik yang gak epik di akhir film itu dihilangkan, saya sepertinya lebih merasa aman sih ketimbang sampai sekarang harus ngakak dengan scene itu. Sekuat apapun itu mantra jahat, kayaknya mak lampir yang Sakti Mandraguna pun kayaknya nggak punya ilmu hitam yang semematikan itu deh. Belum lagi soal background cerita yang sebagian diambil dari potongan hadis ya terkait materi fitnah dan bergunjing. Film ini semakin hilang value saat adegan demi adegan hanya mengerucut pada sebuah kesimpulan menggunjing orang itu sarang dosa. Jadi simple sih tapi film dibikin seribet itu. Karakter ada yang memang kayak orang gak sehat mental sudah digambarkan dengan apik oleh Atika. Hanya saja tetap mengganggu karena lajur ceritanya yang absurd. Apalagi sosok Maya yang diperankan si Putri Ayudhya. Yang di awal-awal kayak orang yang stres juga. Ya pada dasarnya dia masih waras. Saking warasnya dia memilih kerja jadi LC agar bisa kerja malam dan gak ketemu hantu di rusunnya. Katanya gitu. Bisa ya mikir sesederhana itu. Meski kenyataannya di film pun hantunya munculnya juga nggak peduli mau siang atau malam ya. Agak menyesalkan juga saat isi paket misteri itu ditunjukkan apa yang ada di dalamnya. Seandainya nih isi paket misterius itu tetap misteri, nggak perlu ditunjukkan apa isinya, mungkin film akan lebih masuk misterinya. Toh nampaknya isi dalam paket itu juga nggak memberikan dampak yang signifikan ya terkait apa-apa yang terjadi dan akan lebih menyenangkan lagi bila penonton nggak dikasih tahu apa itu isi paketnya. Isi paket yang ditunjukkan malah foto-foto dengan gambar yang menurut saya kurang mengutuk dan nggak greget sebagai sebuah isi kotak yang dibikin misterius dari awal film. Jadi kebayangkan maksudnya akan lebih dapat misterinya gitu loh ketika ya penonton nggak perlu tahu apa isi dari paket itu dan misterinya lebih dapat daripada dibuka di reveal ternyata isinya adalah foto-foto yang nggak jelas yang kurang mengutuk gitu loh buat apa. Belum lagi soal kematian yang menimpa warga rusun unit 5. Yang saya bingungkan tentu saja pola kematiannya. Pertama, imbas dari kematian beruntun ini tuh nggak digambarkan semenakutkan itu bagi warga rusun. Mereka yang bertahun-tahun hidup di situ nampak baik-baik saja meski terlihat was-was. Padahal sudah jelas kematian-kematian itu sangat nggak wajar. Harusnya nih ada gambaran gitu kan, ada warga rusun yang mulai pindah satu persatu, terus kayak memunculkan ketidakpercayaan sama warganya satu sama lain. Jadi ada kegelisahan di situ gitu loh. Harusnya kayak gitu. Cuman di film ini kayak ya udah gitu kayak pasrah aja tinggal nunggu mati. Kan jadi aneh ya ini. Ini penghuni rusun orang atau setan? Yang ingin saya bahas juga adalah ini penghuni rusun yang mati apakah random atau gimana ya? Kenapa harus nunggu dewasa untuk dapat giliran matinya? Kenapa Maya bisa bertahan hidup selama itu sementara kematian bisa sewaktu-waktu datang mengutuknya dan membuatnya terbunuh? Kenapa harus nunggu dewasa dulu baru dia dapat giliran matinya? Sementara karakter Joko yang harusnya jadi tokoh utama malah nggak menyelesaikan masalah. Justru dia menunjukkan karakter utama yang pasif dan nggak berusaha memecahkan misteri dengan daya yang ada. Malah dia memilih kabur. Udah
gitu aja. Jadi film kelar, kita nggak pernah tahu tuh Joko ngapain gitu. Sementara Mona nih, biang dari segala kerusuhan yang ada, malah karakternya jauh dari realisme. Apakah awalnya dia dukun? Apakah dia memang mendalami ilmu sebagai dukun setelah kejadian yang menimpa saudaranya itu? Terus yang saya bingungkan juga, koleksi kitab saktinya ini bisa dia dapatkan dari mana? Apa dia beli di Shopee, beli online, beli di Tokopedia? Mendadak langsung sakti kok jatuhnya malah menjadi karakter yang paling absurd ya di film ini ya. Kalau memang begitu adanya, harusnya ditunjukkan dong kalau Mona buka praktek perdukunan kayak. Jadi saya nggak perlu nanya-nanya nih, oh dia memang dukun nih, pantas kalau dia ngelakuin praktek kayak gitu untuk balas dendam saudaranya. Atau kalau memang dia dendam dan ingin membalas dendam, kenapa nggak langsung aja gitu? Kenapa harus ambil satu unit yang kemudian disewakan dengan murah biar ada orang yang ngambil, terus kemudian menunggu korban satu persatu yang sewa unit itu? Kalau ujung-ujungnya satu warga di unit 5 harus mati semua, ya kenapa nggak langsung? Sumpah deh, saya tuh nggak ngerti isi kepala Mona tuh kayak apa ya. Buang-buang waktu sih ini. Gila sih Mona ini sebenarnya. Bukan gila sih, bodoh sih sebenarnya. Sudah terlalu banyak kegagalan-kegagalan yang tersaji ya di film ini. Namun satu yang pasti, sebenarnya saya suka dengan setting rusun yang ada di film ini ya. Sangat terasa dinamis dan memang nampaknya diambil dari lokasi rusun asli. Nggak tahu nih apakah ada efek-efek visual yang nambah-nambahin, karena kan ada gambar drone, ada area kuburan terus bergeser, terus kemudian ke rusun-rusun itu. Cuman nggak tahu ini untuk apa sebenarnya gambar itu. Sangat terasa dinamis dan memang nampaknya diambil dari lokasi rusun asli, sehingga film terlihat otentik sekaligus estetik. Hampir sepanjang film pengambilannya dilakukan di rusun, dan saya harus garis bawahi sekali lagi, seandainya nih ya scene terakhir saat adegan kesurupan massal yang berbuntut pembantaian itu dihilangkan, kayaknya film bakal lebih logis dan terlihat waras sih. Oke, di antara sekian film karya Andi Baktiar Yusuf, film Terkutuk adalah film paling gagal seorang Andi Baktiar. Nampaknya dia nggak kuasa mengajak orang ketakutan, dia lebih juara mengajak orang ketawa dan nangis sekaligus di setiap film-filmnya. Biarkan seperti itu saja, jangan bikin semesta murka. Oke? Dan demikianlah video reaksi dari film Terkutuk yang sudah tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.